Oke teman-teman semuanya, selamat sore, selamat berjumpa kembali di YouTube channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat teman-teman semuanya ya, buat para pecinta modif khususnya untuk motor matic ya, dan khususnya pula buat pengguna atau user Vario 160. Sebelumnya gue minta mohon maaf karena untuk akhir-akhir ini gue jarang upload ya. Setelah gue cek di notif tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya mengenai spek Vario 160 ini ya, dan mungkin ada juga yang tanya roller, kebanyakan sih dari roller ya. Oke, jadi gue akan bahas dan akan jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Jadi diikuti terus, dan kalau bisa jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Baik, oke bro, mungkin langsung aja ya, langsung aja gua ke pembahasan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya mengenai roller ya, terutama untuk yang sering ditanyakan itu mengenai roller dari Vario 160 ya, dimana untuk video sebelumnya gua udah pernah buat juga, udah pernah bahas mengenai roller ya, roller yang dipakai dari Vario 160 gua ini tuh apa aja ya. Padahal kemarin tuh udah pernah buat ya, udah pernah dibuat. Kalau mau sih teman-teman bisa dicek sendiri, cuman oke lah gua reply lagi ya. Nah jadi gini ya teman-teman semuanya, di sini tuh gua untuk speaknya ya, untuk Vario 160 gua tuh gua udah pakai kirian ya, gue udah pakai kirian mungkin hampir semuanya ya. Untuk yang gue pakai mulai dari puli ya, rumah roller, dan apa ya kipasnya ya. Dan untuk rollernya juga itu gue pakai roller yang 17 gram disilang dengan 19 gram ya. Jadi biar fungsinya untuk tarikan bawahnya dapat dan tarikan atasnya tuh dapat ya teman-teman. Jadi itu untuk speed Vario 160 gua ini. Nah mungkin pertanyaannya, apakah dengan diganti speed kirian ditambah lagi dengan roller yang bukan lagi dengan orinya ya, karena ini udah gua silang. Nah jadi begini ya teman-teman, untuk performanya ya setelah gua ganti, setelah gua silang itu makin enak sih ya, karena untuk turunnya itu nggak terlalu rendah banget ya. Nah yang kedua, untuk performanya itu makin gacor ya, makin enak. Untuk akselerasinya juga, untuk powernya juga tuh enak ya. Nah yang ketiga, apa yang paling mendukung adalah di knalpotnya ya teman-teman ya. Di knalpotnya ya, ini knalpotnya udah gua ganti racing ya. Dan untuk merek bukan jadi acuan ya, itu tergantung dari teman-teman aja sih merek knalpotnya tuh yang seperti apa. Yang jelas kemungkinan untuk knalpotnya itu harus sudah racing ya, karena menunjang sekali untuk knalpot racing itu ya. Jadi untuk pembuangannya tuh lebih besar ya teman-teman, sedangkan untuk knalpot standarnya itu kan lebih sempit ya. Jadi untuk performanya tuh agak kurang ya, walaupun memang Vario 160 ini tuh udah jos gandos banget buat larinya ya. Barangkali teman-teman itu, atau mungkin gua ya, karena gua tuh masih bereksperimen juga karena ini motor baru ya. Oke, lanjut ke knalpot dulu ya. Kenapa gue ganti racing? Karena misalkan gue pakai knalpot standar ya, otomatis nanti di fan belnya itu, nanti untuk perputarannya tuh semakin cepat ya.
bila mana untuk rollernya itu diganti lebih rendah. Walaupun diganti 2 gram otomatis lebih enteng ya. Jadi perputaran rollernya itu lebih cepat. Maaf, perputaran fan belnya itu lebih cepat. Jadi gampang banget aus, walaupun nggak terlalu aus banget ya. Jadi tetap yang kemungkinan untuk masa pakainya itu si fan bel itu 1 tahun ya. Tapi jika roller sudah diganti yang lebih rendah atau lebih enteng dan knalpotnya itu masih standar, kemungkinan bisa jadi untuk masa pakai fan belnya itu mungkin kurang dari 1 tahun ya. Jadi bedanya itu ya. Dan yang paling penting adalah ini menunjang banget untuk performa ya teman-teman ya. Untuk knalpot racing itu benar-benar menunjang untuk powernya ya. Sebelum gua ganti kirian, gua pacu dengan kecepatan di atas 120 ya, masih enak aja ya. Maksudnya masih nggak terlalu sering ya. Tapi setelah gua memakai knalpot racing, speaknya udah gua ganti ya. Yang belum gua ganti itu cuman fan belnya aja, karena memang belum keluar untuk Vario 160 ini ya, untuk fan bel racingnya ya. Setelah gua ganti, ini untuk powernya itu memang ngeri banget teman-teman. Jadi gimana ya, terlalu sadis gitu ya. Kalau udah macu tuh terlalu sadis. Kadang gue udah lari 117 aja kadang udah ngeri ya. Kalau siang-siang, tapi mungkin kalau jalannya sepi bisa lebih ya, nggak terlalu ngeri. Karena kalau di jalan raya tuh 117 120 aja, apalagi pada kondisi siang hari tuh ngeri banget ya, karena lalu lintasnya rame. Nah yang kedua, takutnya ada orang nyebrang sembarangan ya. Jadi memang harus fokus, kalau orang speeding itu harus fokus cuy. Nah oke, jadi itu ya dari speak Vario 160 gue itu ya. Oke, jadi gua reply lagi untuk speak untuk speak kirian gue itu gua untuk pulihnya tuh pakai Vario 150 ya, karena khusus yang Vario 160 ini memang semuanya tuh belum keluar ya. Yang baru keluar tuh cuman si shockbreaker aja. Ini ukuran 340 memang pas banget buat Vario 160 karena ukurannya sama ya. Terus kemarin juga ada yang bilang, "Bang, kalau pakai roller 17 aman apa enggak buat harian?" Oke, jadi gini ya cuy ya. Untuk untuk roller 17 gram menurut gua sih aman-aman aja ya. Karena gua juga pakai roller yang 17, sempet juga pakai yang 16. Tapi kalau misalkan knalpotnya teman-teman masih standar ya, kurang maksimal ya untuk powernya. Tapi kalau knalpotnya udah racing tuh udah pasti aman. Enak banget. Ini gua pakai roller silang 17 gram dan 19 aja. Ini sering dipakai buat harian ya. Memang ini dipakai buat harian cuy. Itu tuh larinya tuh enak banget. Untuk powernya malah lebih serem ya. Powernya lebih sadis. Akselerasinya juga enak ya. Pokoknya untuk yang lain-lain tuh mungkin agak ketinggalan jauh ya. Cuman kurang paham kalau misalkan ada merek lain yang sama-sama pakai kirian ya, karena gue semenjak di jalan tuh belum nemu yang sama-sama kirian. Jadi intinya kalau mau turun tuh gue 2 gram atau 3 gram aja sudah cukup ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu banyak lah, 14 atau 15. Karena pada video-video sebelumnya tuh gue cuman bereksperimen. Minimal kalau buat harian tuh cukup 2 gram saja atau 3 gram ya turunnya ya. Jadi lebih menghemat lah ya untuk si fan belnya juga. Nah oke, jadi mungkin udah lumayan jelas ya buat teman-teman semuanya untuk spek Vario 160 gua, dan udah detail banget ya, udah gua jelasin juga tadi. Nah mungkin yang akan gua
apa ya namanya, mungkin ini sekedar cerita aja ya. Terkadang tuh di komentar ya, di channel gua tuh banyak yang mempermasalahkan soal speed Vario 160 ini ya. Terkadang gua baca, bang kok Vario 160 gua tuh speednya ya cuma 117, 114, 120. Jadi gini ya teman-teman, untuk masalah speed, untuk masalah full gas ya, itu nggak jadi acuan. Karena apa? Karena mungkin untuk lalu lintasnya tuh rame ya, jadi kita mau full gas juga agak mikir-mikir dua kali ya. Pada saat ngegas tiba-tiba tuh ada orang nyebrang, ada orang belok, jadi turun gas lagi. Jadi di jalanan rame lalu lintas itu nggak jadi acuan untuk full gasnya berapa ya, kecuali kalau memang untuk jalanannya itu sepi ya bro ya. Mungkin kita bisa relax, bisa mainan gas ya untuk hasil top speed yang maksimal gitu ya. Jadi teman-teman gak usah berkecil hati yang Vario 160 nya cuma segini, itu masih bisa kok ya. Cuman karena memang untuk lalu lintasnya tuh yang padat, yang rame, jadi nggak maksimal ya. Nah yang kedua ya, yang gua mau kasih tahu ya, untuk motor Matic itu, untuk mencapai top speed itu kita dari gasnya bro, kita main gas ya. Jadi kita main gas ya, jadi gasnya tuh pelan-pelan ya, jangan langsung digas penuh. Oke bro, di sini gue juga nggak terlalu pakar-pakar banget sih ya mengenai permesinan ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata ya, kalau ada salah penjelasan mohon dikoreksi buat teman-teman semuanya. Dan di sini gue cuman sharing-sharing aja lah ya. Jadi silakan teman-teman sharing di kolom komentar yang udah tersedia ya. Jadi banyak teman, banyak rezeki, banyak pengalaman, banyak pengalaman, banyak ilmu pengetahuan juga, banyak motivasi, bisa jadi semangat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja untuk videonya. Wassalam.